Hai semuanya, welcome back to Sito Review. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas inti dari pemeriksaan status mental pada psikiatri. Pemeriksaan mental ini penting karena ekuivalen dengan metode pemeriksaan fisik yang wajib kita kerjakan dalam mendiagnosis pasien. Status mental ini merupakan kombinasi dari observasi pasif dan anamnesis pada pasien psikiatri. Dengan status mental, kita dapat melakukan identifikasi, diagnosis, dan evaluasi lanjut. Nah, komponen dari status mental dapat kita ingat dengan mnemonik aseptik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah appearance atau gambaran umum pasien. Dilakukan dengan mengamati dan atau memeriksa penampilan pasien secara keseluruhan. Kesesuaiannya dengan usia, kebersihan yang tampak, cara berjalan atau gait, pakaian dan perawatan diri pasien, serta penampakan tato atau luka atau jejak penggunaan jarum pada pasien. Kemudian kita nilai juga perilaku umum pasien, termasuk postur, kontak mata, apakah pasien tampak gelisah, tenang, tegang, atau marah, serta adanya gerakan stereotipik atau agitasi. Aktivitas psikomotor yang khas juga dapat diamati seperti gerakan akatisia, bradykinesia, dan katatonik. Sambil melakukan wawancara, amati dan rasakan sikap dan jawaban pasien terhadap pemeriksa. Apakah bersikap kooperatif, santai, takut, menarik diri, cemas, atau sebagainya. Speech atau kemampuan berbicara kita amati selama proses wawancara juga. Digambarkan dalam kuantitas dan kualitas pembicaraan pasien. Dari kecepatan, volume, kelancaran, artikulasi, dan spontanitas saat berbicara. Berikutnya, emotion, suasana perasaan atau mood, dan affect. Mood didefinisikan sebagai suasana perasaan yang bersifat pervasif dan bertahan lama yang mewarnai persepsi seseorang terhadap kehidupannya. Bagaimana perasaan Anda belakangan ini? Apakah Anda merasa sedih? Affect merupakan respon emosional saat sekarang, yang dapat dinilai secara objektif dari gerak-gerik tubuh pasien, ekspresi wajah, kontak mata, dan sikap pasien. Keserasian respon emosional pasien dapat dinilai dalam hubungan dengan masalah subjektif yang sedang dibahas oleh pasien. Perception. Gangguan persepsi yang dapat ditemukan adalah halusinasi atau ilusi, termasuk bentuk halusinasi auditorik, visual, olfaktori, atau taktil, maupun gangguan derealisasi dan depersonalisasi. Apakah Anda pernah mendengar suara atau bunyi lain yang tidak dapat didengar oleh orang lain? Apakah Anda dapat atau pernah melihat sesuatu yang tampaknya tidak dilihat oleh orang lain? Berikutnya adalah isi pikir. Isi pikir berbicara mengenai apa yang dipikirkan pasien, termasuk ide-ide, keyakinan, preokupasi, dan obsesi pasien. Penilaian dapat dilakukan dengan menanyakan sesuatu permasalahan untuk menilai bentuk dan isi pikiran pasien. Contohnya, pada waham kejar, apakah Anda merasa orang-orang di sekitar Anda memata-matai Anda? Atau pada waham cemburu, apakah Anda takut pasangan Anda tidak jujur? Kira-kira bukti apa yang Anda miliki? Apakah pasien menyampaikan ketakutan atau perhatian besar terhadap sebuah masalah tertentu? Pada pemeriksaan ini juga diperhatikan pula apakah pasien memiliki ide bunuh diri, atau pembunuhan, atau tindakan yang dapat mencelakakan dirinya dan orang lain. Proses pikir adalah cara pasien untuk menyatukan semua ide dan asosiasi yang membentuk pemikiran seseorang. Penilaian proses pikir pada pasien untuk mengetahui adanya flight of ideas, tangensial, sirkumstansial, melantur, mengelak, atau yang lainnya. Penilaian kemampuan pengendalian impuls, terutama untuk mengetahui apakah pasien bisa mengontrol suasana perasaan secara baik hingga tidak mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Pemeriksaan ini dilakukan dengan anamnesis dan observasi pasien. Berikutnya, tilikan. Tilikan adalah pemahaman pasien terhadap penyakit yang dideritanya. Terdapat 6 tingkat tilikan. Diketahui dengan menanyakan kesadaran dan pengertian pasien tentang penyakitnya. Tahukah Anda kenapa dibawa atau datang ke sini?
Apakah Anda membutuhkan pengobatan atau perawatan? Apakah perawatan Anda di rumah sakit ini merupakan kesalahan? Berikutnya, proses pengambilan keputusan. Hal ini untuk menilai apakah keputusan yang diambil pasien bersifat bijaksana, menyakiti diri sendiri, atau merugikan orang lain, terbatas, atau baik. Setelah itu, kita dapat menilai apakah keputusan yang diambil bersifat buruk. Untuk menilai hal ini, pasien dapat diberikan skenario, seperti pada latar kebakaran dan apa yang akan dilakukannya. Yang terakhir, penilaian fungsi kognitif. Hal ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, kesadaran. Hal ini dinilai secara objektif dengan GCS. Apa yang dilakukan kemarin, apa yang dimakan untuk sarapan, dan sebagainya. Yang keempat, atensi dan konsentrasi. Yang ketiga, daya ingat. Daya ingat dinilai dengan menanyakan ingatan masa kecil, peristiwa penting yang terjadi pada masa muda, peristiwa beberapa bulan lalu. Yang kedua, orientasi. Baik waktu, tempat, dan orang. Hal ini dapat kita nilai dengan menanyakan, sekarang hari apa? Tanggal, siang atau malam? Jam berapa sekarang? Di mana kita saat ini? Meminta pasien untuk mengulangi 6 angka maju kemudian mundur. Yang kelima, kemampuan baca tulis. Yang keenam, visuospasial. Pasien dapat diminta untuk mencontoh suatu gambar, seperti jam atau segi 5. Yang terakhir, pikiran abstrak. Menanyakan arti peribahasa sederhana atau persamaan dan perbedaan suatu benda. In review, pemeriksaan status mental penting dalam mendiagnosis pasien dengan kasus psikiatri. Namun, jangan dilupakan untuk terus menggali keluhan saat ini dan menggali untuk anamnesis lainnya, seperti riwayat gangguan psikiatri sebelumnya, riwayat penggunaan obat, riwayat medis umum lainnya, riwayat keluarga, sosial, pemeriksaan fisik lain, pemeriksaan penunjang, dan pencitraan bila diperlukan. Thank you for learning with us. Jangan lupa untuk bagikan konten ini ke teman-teman kamu, like, dan subscribe. See you!